Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur setelah tadi pagi dalam kuliah subuh kita telah bahas nama Allah Al-Wahhab. Ustaz baru dapat feedback daripada salah seorang jamaah jauh dari Terengganu. Dengan mengikuti kuliah subuh pagi tadi, nama Allah Al-Wahhab baru saya tahu apa makna fakir. Baru saya tahu apa makna Al-Ghani. Ustaz yakin jemaah yang lain juga barangkali mendapat faedah yang sama, bahawa kaya itu bukan lawannya miskin, tapi fakir. Ingin mendapat penjelasan lanjut? Sila dengar kuliah subuh tadi pagi. Nah, kuliah duha hari ini bermula jam 10.30. Kita akan isi dengan 2 sesi. Sesi pertama topik dan sesi yang kedua adalah menjawab beberapa soalan jamaah. Okey, kita awali dengan topik. Topik pada hari ini berdasarkan nota yang Ustaz kirim melalui grup. Bukan kitab, tapi nota. Yang nanti juga akan Ustaz jadikan kitab atau buku. Topiknya beberapa panduan ketika melawan musuh. Apa panduan daripada Allah, bimbingan daripada Allah bila kita berhadapan dengan musuh? Sungguh banyak orang yang tidak tahu, termasuk umat Islam. Itu sebabnya kepada orang-orang yang beriman, Allah ingatkan. Berdasarkan ayat 45, 46, 46 ya, bukan 49, salah tulis. 45 dan 46, Allah berfirman. Tolong dengar baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kita terjemahkan dulu. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, bila kamu melawan musuh, maka berteguh hatilah kamu
teguh hati, tetapkan hati. Dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Okey, dalam ayat ini saja dah ada dua panduan dan bimbingan dari Allah. Bila melawan musuh, pertama kita mesti memiliki hati yang teguh, mantap, jangan berganjak dengan prinsip. Dan yang kedua, sebutkan banyak-banyak nama Allah. Mudah-mudahan dengan berbuat demikian, kamu akan beruntung. Beruntung ni maksudnya dunia akhirat. Ayat berikutnya, panduan berikutnya. Wa ati'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihakum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Panduan berikutnya bila sedang melawan musuh, taatilah kamu kepada Allah dan Rasul. Jangan kamu berbantah-bantah. Maksudnya jangan berpecah belah. Yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan terakhir, bersabarlah dalam melawan musuh. Sabar. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Nah, dalam ayat 46 ini pula ada 3 tambahan panduan daripada Allah. Kalau ayat sebelumnya tadi kita disuruh supaya tetap pendirian, tetap hati, banyak menyebut nama Allah, yakni berzikir. Pada ayat berikutnya, Allah suruh supaya kita taat Allah, taat Rasul. Dan selanjutnya Allah larang, jangan berpecah belah. Bila kamu berpecah belah, kamu akan lemah. Dan terakhir, yang kelima, Allah suruh supaya kita banyak sabar. Ustaz ingin sebut dulu tafsiran ayat. Kalau tadi terjemah harfiah, berikut ini adalah terjemah maknawiyah yang dipanggil dengan tafsir atau tadabbur ayat. Dalam tafsir, Ustaz sebut, musuh manusia yang paling utama adalah syaitan. Kita dah jelaskan pada buku 5 ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Syaitan, iblis adalah musuh abadi bagi umat manusia, anak cucu Adam. Allah sebut dalam Quran bahawa syaitan itu aduwwum mubin. Lakum aduwwum mubin. Syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata-nyata. Syaitan. Itu sebabnya Allah sebut dalam Al-Quran berkali-kali, innahu lakum aduwwum mubin, sebagaimana pada ayat yang ke-61 dari surat Yasin. Dan syaitan pula ada 2 jenis. Juga Allah yang sebut. Syaitan jin dan syaitan manusia.
Boleh lihat dalam surat Al-An'am ayat 112. Semua yang kita sebut ada sandarannya, ada referensinya, ada rujukannya. Bukan kita reka-reka. Apa kata Allah pada ayat 112 Al-An'am? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh, yaitu musuh dari kalangan insan, syayatinal insi, yaitu syaitan-syaitan insan, wal jin, dan syaitan-syaitan jin. Siapa syaitan-syaitan insan, Pak Ustaz? Sebabnya kita kena faham apa makna syaitan. Syaitan diambil dari kata syatana atau ashtana, jauh atau menjauhkan. Itu sebabnya dalam ilmu akidah, syaitan diartikan ba'idun anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran, syaitanlah itu. Sedangkan kebenaran pula ialah segala yang datang dari Allah. Lihat ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Oleh sebab itu, kamu jangan ragu-ragu lagi. Suruhan salat, perintah salat, perintah puasa, perintah zakat bagi orang yang sampai haul dan nisab. Pergi haji dan umrah bagi yang mampu. Ihsan pada ibu bapa. Karena itu perintah datangnya daripada Allah, itulah al-haq. Dan syaitan mati-matian agar kita jangan salat, jangan puasa, jangan zakat, jangan naik haji dan umrah walaupun mampu. Jangan berbuat baik pada mak bapak. Terserah kita mau ikut yang mana satu. Kalau tidak ikut, bermakna kita sedang berada di jalan syaitan. Ustaz berusaha untuk menyampaikan kebenaran ini secara terus terang saja. Make your choice. Dah ikut Allah ke, itulah dia ikut kebenaran. Bila tidak mau ikut kehendak Allah, automatically itu bermakna kita sedang ikut syaitan. Sebagaimana Ustaz sebutkan semalam dalam kuliah subuh, hari Sabtu. Ayat 208 dari surat Al-Baqarah, Allah menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, komprehensif. Lalu Allah larang, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Itu sebabnya kata Said Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran, ayat itu memberi isyarat di depan kita ini ada dua jalan saja. Depan kita orang yang beriman ada dua jalan saja. Jalan Allah itu Islam, dan satu lagi jalan syaitan. Ustaz buat contoh. Sabda Nabi, wal ya'kul ahadukum biyaminihi wal yashrab biyaminihi. Hendaklah kamu makan dan minum dengan tangan kananmu,
Bismillah. Karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis sahih. Make your choice. Ikut Islam, makan minum dengan tangan kanan. Bila tidak, maknanya kita saat itu sedang ikut jalan syaitan. Itu sebabnya kata ulama tasawuf, berdasarkan ayat itu, manusia terbagi dua saja. Pertama, Abdullah, hamba Allah, dan satu lagi, Abdul Syaitan. Abdul maknanya tunduk, patuh. Abdullah maknanya orang yang tunduk, patuh kepada Allah. Bukan setakat nama ya. Walaupun namanya Ahmad, walaupun namanya Abdul Samad, walaupun namanya Abdul Sattar, walaupun namanya Luqman, walaupun namanya Hafsah, semuanya tergolong Abdullah, hamba-hamba Allah bila taat dan patuh kepada Allah. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu, ustaz, walaupun bernama Abdullah, alhamdulillah, dan para jemaah sekalian termasuk ke dalam ibadullah, hamba-hamba Allah, walaupun bukan bernama Abdullah. Sementara manusia yang tidak ikut kehendak Allah dipanggil Abdul Syaitan, Abdul Syayatin, Ibadul Syaitan, hamba-hamba syaitan, walaupun dia bernama Abdullah. Ketua munafik Madinah namanya Abdullah juga, Abdullah bin Ubay bin Salul. Pengasas ajaran Syiah juga namanya Abdullah, Abdullah bin Saba. Begitu juga pengasas ajaran Khawarij juga namanya Abdullah. Tapi dalam hidupnya dia ikut kehendak syaitan. Oleh itu, jika kita patuhi kehendak Allah, maka kita layak mendapat redha Allah dan selanjutnya masuk syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Tetapi sebaliknya, kalau hidup ini lebih suka mengikuti bisikan syaitan, maka itu bermakna dia sedang menuju kepada murka dan neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada menjadi manusia demikian. Dalam dua ayat di atas, ayat 45-46 surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala memberi panduan kepada orang-orang yang beriman. Itu sebabnya ayat itu diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Ingat, jangan lupa Allah panggil ya ayyuhallazina amanu dalam Al-Quran sebanyak 89 kali. 89 kali. 89 kali. Panggilan yang terbanyak jika berbanding dengan ya ayuhan nas, hanya belasan kali. Ya ayuhan nabi, hanya beberapa kali. Ya ayyuhalladzina kafaru, hei orang-orang kafir, hanya sekali, yaitu ayat 7 dari surat At-Tahrim, sekali, hei orang-orang kafir. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, 89 kali. Menunjukkan sayangnya Allah
kepada orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran, dan kamu senantiasa dihalang oleh musuh-musuh kamu, yaitu syaitan. Sama ada syaitan insan atau syaitan jin. Kamu hendaklah berteguh hati. Pegang dengan prinsip. Kamu hendaklah banyak-banyak sebut nama-nama Allah, berzikir. Kamu hendaklah taat pada Allah dan Rasul. Jangan kamu berpecah belah dan hendaklah kamu bersabar. Yes. Ada 5 panduan daripada Allah yang sebentar lagi kita akan jelaskan. Pak Ustaz, boleh tak kami tahu siapa contoh yang jelas dan nyata? Insan atau syaitan insan? Contoh nyata, Raja Namrud, penguasa di zaman Nabi Ibrahim, yang campak Nabi Ibrahim dalam api. Rajanya bernama Raja Namrud. Oleh sebab itu, kepada penguasa perlu tahu mengapa Namrud itu mendapat kehinaan begitu rupa. Namrud mati karena hanya seekor nyamuk yang masuk ke dalam lubang hidung. Walaupun dia memerintah 500 tahun, kata Profesor Wabah Az-Zuhaili, untuk ukuran Malaysia 500 tahun itu maknanya 100 penggal. Satu penggal pemerintahan 5 tahun. 100 penggal. Kita kalau dapat 3 penggal, 4 penggal, 5 penggal, dah mula sombong. Tak ada apa. Apalagi hanya 1-2 penggal. Ingat selalu, akhirnya Namrud musnah, binasa secara hina. Karena dia menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Firaun yang kaya raya, yang berkuasa beberapa penggal, menentang ajaran Nabi Musa, dia akhirnya mati lemas dalam Laut Merah ketika mengejar Musa, Harun dan Bani Israel. Qarun, orang kaya di zaman Firaun, walaupun Musa itu cousin-nya, sepupunya, dia menentang karena kekayaannya, hancur ditelan bumi. Abu Lahab, walaupun punya status di zaman Rasul, malah uncle Rasul, menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia mati dalam perang Badar. Mati terbunuh. Tempat mereka confirm dalam neraka. Sebagaimana Allah sebut tentang Abu Lahab dalam surat Tabbat, sayasla naran zata lahab. Abu Lahab akan dilemparkan dalam api yang bernyala-nyala. Itu confirm. Syaitan insan. Oleh sebab itu, bila ada orang kaya hari ini tidak mau taat pada Allah,
terlalu bangga dengan kekayaannya. Kalau ada hari ini orang yang sedang berkuasa, terlalu bangga dengan kekuasaannya, zalim terhadap rakyat, tunggu saja masa kehancurannya. Kita tak sebut siapa-siapa. Ringkasnya, bila tidak ikut panduan daripada Allah, automatically orang itu sedang ikut jalan syaitan. Okey. Nah, sekarang kita coba ambil pengajaran atau kesimpulan hukum dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Umat Islam diperintahkan oleh Allah ketika berjuang melawan musuh-musuh Allah. Apakah mereka itu syaitan dari kalangan jin yang tidak kelihatan, atau syaitan insan, yaitu sesiapa saja yang memusuhi Islam dan senantiasa berusaha mengganggu ketenteraman umat Islam dalam mentaati kehendak Allah dan Rasul. Walaupun dia orang Islam, tapi dia sekat. Dia adalah musuh-musuh Allah. Yang Allah mahu hukum hakam Allah itu dilaksanakan oleh manusia. Kalau manusia itu yang namanya rakyat, ada leader, pemimpin. Pemimpin jangan halang rakyatnya, terutama yang beragama Islam, untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Oleh sebab itu, bila perintah Allah yang ingin dilaksanakan oleh rakyat dihalang, atau larangan-larangan Allah dilanggar oleh rakyat, tidak dibendung, nah, pemimpin semacam itu tunggu saja masanya. Kalau tidak segera tobat kembali ke pangkuan ilahi. Di antara panduan-panduan tersebut ialah, pertama, orang-orang beriman mestilah tasabbut. Tasabbut maknanya tetap pendirian, teguh hati. Jangan lemah dalam perjuangan. Kalau ada kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat, tegur saja. Tak usah peduli. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pejuang fi sabilillah yang sebenar-benarnya ialah orang yang berani mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Afdalul mujahidin, sebaik-baik orang yang berjihad di jalan Allah, ingin menegakkan kebenaran ilahi yang paling tinggi, yaitu orang yang berani berkata benar di depan penguasa yang zalim, walaupun akhirnya dia ditangkap, dipenjara, walau sampai mati, tapi dia tinggi di sisi Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tasabbut. Bila ditanya, Pak Ustaz, macam mana kita boleh dapat sikap dan sifat itu? Senang saja. Lihat ayat 7 dari surat Muhammad. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bila kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu, dan Allah akan tetapkan dan teguhkan pendirianmu. Allah akan teguhkan pendirian
bila kita berjuang menegakkan kebenaran, menolong agama Allah, sampaikan kebenaran. Kalau itu syirik, katakan syirik. Kalau itu bid'ah, katakan bid'ah. Walau orang ramai tak suka. Itu caranya. Musuh-musuh Allah itu mestilah dilawan dengan sungguh-sungguh demi masa depan anak cucu pada masa hadapan. Oleh sebab itu, hendak pilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang berusaha keras untuk mendapat redha Allah. Bukan sebaliknya. Yang kedua, mukminin mestilah memperbanyak zikrullah. Zikrullah ada 3 jenis. Ada namanya zikrul lisan, zikir lidah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu namanya zikrul lisan. Berdoa, istighasah, isti'anah, semuanya itu zikrul lisan. Memuji Allah. Yang kedua, zikrul qalbi. Qalbi maknanya hati. Hati senantiasa ingat kepada hukum hakam Allah. Hati. Oleh sebab itu, berzikir jangan hanya zikir lidah. Sangat bagus bila kita faham apa makna yang kita sebut, supaya combine antara apa yang mulut cakap dengan apa yang dalam hati. Seperti pelajaran kita pagi tadi. Ya Wahhab, wahai Allah yang Maha Pemberi, berilah aku. Nah, kita dah faham apa makna Al-Wahhab. Yang bila dia ingin memberi, tak kira berapa banyak pun, tak kira bila mana pun, dia boleh bagi kalau dia mau. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, orang yang tidak mau meminta, tidak mau berdoa pada Allah, dia adalah tergolong orang-orang yang sombong. Apalagi diikuti dengan zikir yang ketiga, zikrul amal. Zikrul amal maknanya kita laksanakan titah perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sebagai driver taksi, kita tidak akan curang menetapkan harga tambang. Kalau sebagai pedagang kedai runcit, kita tidak akan main timbangan untuk mendapat keuntungan yang banyak. Tak. Barangkali pembeli tak tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Celakalah, masuk neraka wail orang-orang yang curang dalam timbang menimbang. Sebabnya bila berniaga mesti jujur. Itu makna zikrullah. Banyak-banyak berzikir. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dan beri kita kekuatan. Yang ketiga, setiap orang-orang yang beriman hendaklah senantiasa mentaati Allah dan Rasul. Taat Allah, taat Rasul. Jangan durhaka. Ayat 36 dari surat Al-Ahzab menjelaskan bahawa kita umat manusia, khasnya orang beriman, tidak ada pilihan dalam hidup sebenarnya. No choice. Kecuali ikut Allah, ikut Rasul.
Coba dengar ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak berhak orang beriman laki-laki sebagaimana tidak berhak orang beriman wanita apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu hukum lalu dia ingin mencari hukum yang lain. Tak berhak. Lalu apa kata Allah? Kalau orang hanya mengaku iman di mulutnya, dibilang kafir marah, tapi durhaka terhadap Allah dan Rasul. Apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang tidak patuh kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah terjerumus di dalam kesesatan yang nyata. Bukan ustaz yang cakap. Allah yang cakap. Lihat surat Al-Ahzab ayat 36. Masalahnya kita sudahlah baca Quran tak faham apa yang dibaca. Orang ingin ajar Al-Asma'ul Husna, orang ingin ajar tafsir, tak mau hadir sampai mati. Ada kecuali bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang sedang mendengar ceramah ini. Itu kecuali. Mudah-mudahan kita sama-sama layak memasuki syurga Allah, syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Taat Allah, taat Rasul. Yang keempat, apa dia panduan daripada Allah kalau kita sedang berjuang melawan musuh yang ingin memesongkan kita daripada jalan Allah? Kita hendaklah jangan terlibat dengan iftirak. Jauhi perpecahan antara sesama kita orang-orang beriman. Iftirak berbeza dengan ikhtilaf. Ikhtilaf biasanya dalam bab-bab cabang. Ada yang usali, ada yang tak usali. Ada baca kunut subuh, ada yang tak baca kunut subuh. Ada yang gerak jari, sekali gerak. Ada yang gerak berkali-kali. Semuanya ini khilaf. Apakah batal wuduk bila bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram? Khilaf. Dalam bab khilaf, kita hormati sajalah pandangan orang. Sebagaimana kita mengharapkan pandangan kita dihormati, kita juga mesti pandai menghormati pandangan orang lain. Dan itu hukumnya boleh dan mustahil khilaf tidak terjadi. Contoh sajalah, imam mazhab yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak perbezaan pendapat mereka. Sebab cara mereka memberi pendapat atau membuat kesimpulan sesuatu ayat atau hadis Nabi berbeza-beza dengan kemampuan mereka. Maka berbeza. Selagi ada dalil, silakan. Tapi iftirak tidak. Iftirak maknanya berpecah belah, bermusuh-musuhan antara muslim dengan muslim yang lain. Berapa banyak dalam masyarakat orang yang bermusuh-musuhan dengan sesama muslim karena berbeza parti, tapi boleh rangkul-rangkulan dengan orang kafir. Itu namanya iftirak. Memberi laluan pada orang-orang kafir untuk berkuasa. Islam kata no. Itu iftirak. Sebagaimana
kita mohon kepada Allah agar diberi kekuasaan. Dengan kekuasaan yang diberi oleh Allah, agar kita dapat melaksanakan hukum hakam Allah. Bayangkan andai kata pemimpin itu bukan orang Islam. Maksud Ustaz, pemimpin tertinggi. Ingin jadi pemimpin boleh, sebagaimana kehendak dan keinginan Nabi Yusuf, supaya dia dapat menjalankan hukum Allah ketika menjadi pemimpin. Tak salah. Tapi keinginan untuk jadi pemimpin hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan, no. Itu salah dalam Islam. Ustaz tidak kata mengangkat orang kafir sebagai pemimpin tak boleh. Boleh. Tapi bukan sebagai policy maker, penentu atau menetapkan perkara-perkara asas dan dasar dalam negara. No. Itu mesti dilakukan atau dimiliki oleh orang-orang yang beriman sahaja, bukan orang kafir. Nah, yang terakhir, panduan daripada Allah, banyak-banyak bersabar. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Bersama di sini dengan makna Allah akan tolong siapa yang sabar. Sabar biasanya dulu kita bagi kepada 3. Tapi dalam hal ini, kata ulama tafsir, ada 5 sabar yang dituntut bila melawan musuh. Dulu Ustaz pernah sebut sabar ada 3 jenis. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar terhadap ujian Allah. Yes. Tapi di sini hampir sama, tapi ada tambahan. Pertama, sabar dalam mentaati Allah dan Rasul. Walaupun orang tuduh macam-macam, sabar. Sabar maknanya menahan. Sabar menjauhi larangan Allah dan Rasul. Okey, tadi sabar dalam melaksanakan, yang ini sabar menjauhi larangan. 2. Yang ketiga, sabar dengan tidak mengeluh ketika menerima cobaan. Allah coba dengan sakit kanser. Allah coba dengan ekonomi merudum. Allah coba dengan bermacam-macam cobaan. Jangan mengeluh. Cari solusi dengan cara yang baik. Yang keempat, sabar dalam perjuangan mempertahankan kebenaran. Kita menyampaikan cukup dengan dalilnya Quran dan Sunnah. Malah kita tulis dalam bentuk buku. Namun orang yang tak suka tetap tak suka. Itu juga perlu sabar. Dan yang terakhir, sabar dalam menjauhi kemewahan hidup, perbuatan yang tak berguna dengan melaksanakan hidup sederhana. Cukup hidup sederhana saja. Tak kaya tak mengapa. Sebab lawan dari miskin adalah cukup. Kalau fakir lawannya adalah ghani, kaya, kaya lawannya fakir, fakir membawa makna berhajat kepada pertolongan orang lain. Semua manusia adalah fakir, walaupun dia kaya raya. Sebab makna kaya ialah tidak perlu kepada pertolongan pihak lain. Hanya Allah.
Hanya Allah yang punya sifat Al-Ghani. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba dengar baik-baik. Siapa sebenarnya yang dikatakan kaya? Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan yang dikatakan kaya orang yang banyak harta. Tapi kaya yang sebenar adalah kaya hati. Pemaaf, sabar, ikhlas, tawakal, dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dalam bentuk nota ada jugalah manfaatnya. Sila